Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu kembali. Kita bersyukur, kita sehat, kita kuat pagi hari ini. Anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita mau mulai dan kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat karya Tuhan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini buat setiap kebaikan, kemurahan, anugerah yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau luar biasa bagi kami. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Tak pernah Kau biarkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Sebab Engkau Allah Immanuel bagi kami. Sebab itu kami tidak pernah sendirian. Kami jalani hidup kami bersama-Mu. Kami hadapi segala sesuatunya bersama. Dan kami menikmati kemenangan, datang pada kemenangan di dalam setiap langkah hidup kami. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu pagi hari ini. Sebab Engkau yang telah menebus hidup kami. Engkau yang sudah menghapus dosa-dosa kami. Kami bersyukur dan kami mau terus mengingat karya salib-Mu setiap hari dalam hidup kami. Sehingga kami terus sadar dan menyadari bahwa kami sudah ditebus. Sehingga kami boleh terus menjaga kelakuan kami bersih seturut dengan firman-Mu Tuhan. Suatu kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali mari katakan, dan terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan
dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Siaga tangan tak terukur kasih, tak terukur kasih-Mu Yesus. Amin. Kau telah mati gantikan hidupku, Kau surahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, amin, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau disembah, layaklah Kau dipuji, layaklah Kau dimuliakan selamanya.
bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih sebab Kau mati bagi kami, mencurahkan darah-Mu menebus hidup kami, menyelamatkan kami, dan Kau bangkit, beri kemenangan bagi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih. Terima kasih. Sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, sebab tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami sembah Kau, kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau selalu baik dan selamanya Engkau baik bagi kami.
Berkesudahan kasih setiamu selalu baru, rahmat-Mu setiap pagi yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau tak mengingat-ingat lagi salah dan dosa kami. Engkau terima kami apa adanya. Engkau kasihi kami. Engkau terima kami. Kau jadikan kami anak-anak-Mu, milik pusaka kesayangan-Mu. Sebab itu kami bersyukur, sebab kami aman di dalam-Mu, sebab pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami, penyertaan-Mu ajaib bagi kami. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Hanya Engkau mengasihi kami, Engkau menerima kami apa adanya. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih
hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku, sampai ku hidup rumah menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagi
kami, bahwa yang terbaik dalam hidup kami mau kami persembahkan kepadamu. Dan kalaupun ada yang terbaik dalam hidup kami Tuhan, sesungguhnya itu juga daripadamu datangnya. Hidup yang sudah Engkau tebus dari cara hidup yang sia-sia, yang menuju kepada kebinasaan, Engkau jadikan hidup yang berarti, hidup yang Engkau sertai, hidup yang Engkau jagai, hidup yang Engkau lindungi, hidup yang Kau limpahi dengan damai sejahtera-Mu, yang Kau limpahi dengan sukacita-Mu, hidup yang Kau limpahi dengan kekuatan yang datang daripada-Mu. Itulah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan, tapi kami hidup di dalam keyakinan akan kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Sebab itu dengan yakin kami berkata segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Sungguh kami bersyukur kami menikmati hari-hari hidup kami yang terbaik dari hari ke hari. Dan biarlah hidup itu yang kami persembahkan kepadamu, sehingga hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati-Mu dengan apa yang kami buat dari hari ke hari. Hidup seturut dengan firman-Mu, menyenangkan dan menyukakan hati. Sebab Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini Tuhan. Sebab itu kami membuka hati kami lagi untuk firman-Mu. Sebab hanya firman-Mu lah pelita bagi jalan kami dan terang bagi langkah kami Tuhan. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Buyung. Oke, selamat pagi buat kita semua. Bersyukur pagi ini setiap kita yang hadir ke Korandio masih diberi kesehatan. Semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kita buka firman Tuhan pagi ini di Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai 21. Akan saya bacakan dengan judul prekop Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu.
Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantara mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Saya membaca perikop ini dari kemarin beberapa kali hingga hampir 5-6 kali, dan saya terus berdoa, Tuhan, apa yang saya dapat, yang dapat saya sharekan dari perikop ini, yaitu Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 2. Hal pertama yang saya dapat di ayat 1 yang saya lihat, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara itu, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Di sini saya lihat pada zaman itu setiap kita mau diselamat itu bukan karena kasih karunia, tapi harus disunat. Yang saya renungkan sampai saat ini oleh orang-orang yang memiliki kepercayaan di seberang itu masih mewajibkan sunat, yaitu sunat jasmani, yaitu ya yang sampai saat ini mereka lakukan. Jadi setiap mereka itu pada usia-usia tertentu itu harus disunat. Jadi keselamatan itu bukan karena kasih karunia. Sedangkan yang saya dapat bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah karena kasih karunia. Jadi hal pertama yang saya dapat di sini, tidak ada perbedaan
tidak ada perbedaan di antara setiap kita untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Jadi setiap kita itu bersyukur asal kita percaya, mengaku diri kita diselamatkan. Beda dengan zaman-zaman dahulu yang saya lihat. Ya, hal kedua kita lihat lagi di ayat 5. Tetapi beberapa dari golongan Farisi telah menjadi percaya dan datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ini dua kali di sini saya lihat, disunat dan disunat. Jadi saya renungkan lagi, seperti beberapa waktu lalu yang saya tahu memang untuk zaman sekarang di perjanjian baru, kita hidup oleh kasih karunia, yang disunat itu bukan jasmani, tapi yang disunat itu adalah apa? Hati yang saya dapat. Jadi hati setiap kita yang mau Tuhan sunat. Sehingga kita boleh apa? Hidup menjadi manusia baru dengan hati yang baru dan hati yang telah disunat. Yang menyunat siapa? Yang menyunat hati setiap kita yang saya dapat di sini adalah apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyunat hati setiap kita. Itu hal pertama yang saya dapat. Dan di ayat 8 yang saya dapat lagi, dan Allah yang mengenal hatimu, hati manusia, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi di sini di ayat ini diteguhkan kembali Allah mengenal hati setiap kita dan telah menyatakan kehendaknya untuk menerima setiap kita. Allah menerima setiap kita bukan karena disunat, tapi karena apa di sini? Karena kasih karunia. Di ayat 9 juga Allah tidak mengadakan perbedaan. Seperti yang awal-awal kita lihat di ayat 1 sama ayat 5, orang Farisi, orang-orang yang mengenal firman Tuhan, mungkin ya saya percaya ya, mereka tuh mengenal perjanjian lama itu di luar kepala. Tetapi yang mereka dapat itu terjadi lagi apa? Satu perbedaan. Mau setiap orang seperti mereka, hidup seperti mereka, menghafal hayat, harus disunat, diwajibkan menurut hukum Musa. Tetapi yang saya dapat di ayat 8 dan 9 ini, Tuhan tidak melakukan perbedaan. Kita diselamatkan karena bukan disunat, karena apa? Kasih karunia. Itu yang saya dapat. Hal kedua yang saya dapat itu, setiap kita yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, kita harus menghargai setiap kasih karunia yang telah kita terima oleh Tuhan. Di ayat 19 saya dapat lagi apa? Pada saat kasih karunia Tuhan telah kita terima, telah Tuhan curahkan dalam hidup kita, apapun yang kita alami dalam kasih karunia itu, baik itu kesehatan, usaha pekerjaan kita, setelah kita menerima kasih karunia itu, apa yang harus kita lakukan? Yang saya dapat di ayat 19 ini, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Di sini saya dapat itu kita harus menjadi apa? Menjadi berkat. Artinya apa? Kita harus memberitakan firman Tuhan, bukan seperti mereka orang-orang Farisi mempersulit setiap orang yang akan percaya datang kepada Tuhan dengan apa? Dengan aturan-aturan mereka. Harus disunat, harus melakukan hukum Musa. Jadi ya, yang saya dapat hal kedua di sini, hargailah kasih karunia itu dan lakukanlah apa yang firman Tuhan perintahkan. Bukan dengan banyak aturan-aturan yang akan menghambat kasih setiap kita untuk apa? Melakukan menghargai kasih karunia itu, dan jangan menjadi penghalang bagi orang-orang yang akan percaya kepada Tuhan. Hal ini saya alami dulu, saya pernah ceritakan, saya itu sangat
benci sekali dengan orang Kristen. Karena kenapa? Mereka itu merasa cuman orang Kristen yang masuk surga. Sehingga itu yang membuat saya itu alergi. Saya tidak pernah cita-cita, selalu saya sampaikan sama teman-teman untuk menjadi orang Kristen. Tetapi saya percaya oleh kasih karunia Tuhan itulah saya diselamatkan. Walaupun ya hampir nyawa saya terancam karena kena kanker itu. Nah, itu dua hal itu yang saya dapat, yang saya alami di dalam firman Tuhan pagi ini, ya kasih karunia itu. Jadi ya saya mengajak teman-teman yang hadir pagi ini, kita jangan mengadakan perbedaan. Tetapi apapun agama orang yang di luar, kita tidak lebih baik dari mereka. Tetapi kita bisa menjadi baik apa karena kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kita. Dan saya percaya setiap kita pada saat kita mengalami kasih karunia Tuhan itu, kita harus menghargai. Nah, firman Tuhan pagi itu yang saya dapat dua hal. Mungkin Pak Hari bisa menambahkan dan teman-teman lain mendapatkan hal-hal lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Buyong yang sudah sampaikan sharing firman Tuhan pagi hari ini. Kita diingatkan sungguh kita diselamatkan itu semata-mata hanya karena kasih karunia, bukan karena kita melakukan hukum-hukum jasmani, dan kita bersyukur sampai hari ini kita boleh terus hidup di dalam kasih karunia. Dan seperti apa yang kita belajar kemarin, biarlah kita terus bertekun sampai akhir, kita taat dan setia karena kita menerima kasih karunia yang menyelamatkan hidup kita. Nah, selain dari apa yang Pak Boyong tadi sampaikan, maka ada satu kebenaran yang kita belajar dari perikop ini, yaitu bahwa beda pendapat itu wajar. Beda pendapat itu normal. Tidak usah alergi dengan yang namanya beda pendapat, Bapak Ibu. Jangankan bicara tentang satu komunitas yang besar seperti murid-murid pada waktu itu. Di dalam rumah tangga kita saja, suami istri itu bisa beda pendapat, orang tua anak bisa beda pendapat, karena memang setiap manusia punya sudut pandang dan pemahaman yang bisa berbeda-beda. Tetapi dari kisah ini kita juga belajar ketika ada perbedaan pendapat, maka jangan berdebat dan ribut dan berpisah. Maka ayat yang kedua tadi katakan, maka mereka mengutus Paulus dan Barnabas dan beberapa orang lain dari jemaat itu, tentunya orang yang beda pendapat dengan Paulus dan Barnabas, pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk apa? Untuk membicarakan soal itu. Bahkan kalau kita baca di ayat berikutnya, maka akhirnya diputuskanlah untuk bersidang. Karena ternyata bukan cuma di Antioquia dan Yudea, tapi ketika mereka sampai di Yerusalem, ternyata di Yerusalem pun ternyata ada murid-murid Kristus yang mempunyai prinsip yang sama seperti murid-murid yang di Antioquia. Dan tentu ini golongan dari orang-orang Yahudi. Karena kan memang orang Yahudi itu punya satu sifat gini, Jewish sentris bahasa teologisnya. Seakan-akan suku dari Yahudi, orang-orang Yahudi inilah yang paling. Nah, sama seperti Pak Boyong tadi, alergi awalnya dengan orang Kristen. Karena kayaknya hanya orang Kristen, yang lain itu enggak. Nah, orang Yahudi pada waktu itu juga punya sikap seperti itu, bahkan sampai hari ini, Jewish sentris. Mereka tetap bangga, merasa bahwa mereka adalah satu-satunya umat pilihan Allah, dan dengan berbagai macam hukum yang Tuhan berikan lewat Musa, itu yang mereka pegang teguh, sehingga sekalipun mereka sudah percaya kepada Yesus hari itu, tapi mereka pikir mereka masih harus menjalankan hukum Musa. Dan mereka berusaha untuk mentransfer, bahkan menularkan dan memaksakan hal itu kepada bangsa-bangsa lain.
Nah, sehingga terjadilah perbedaan. Tapi sekali lagi, jangan alergi dengan yang namanya perbedaan, Bapak Ibu. Tapi prinsipnya adalah ketika ada perbedaan, mari komunikasikan. Mari dibicarakan baik-baik. Dan seperti Ethel katakan, komunikasi itu adalah dasar kehidupan. Artinya kalau komunikasi kita baik, hidup kita ini aman, Bapak Ibu. Baik itu hidup berumah tangga, hidup berjemaat, semua akan aman. Dan berkali-kali saya katakan, cara komunikasi itu ada 3, dan dengan pengaruhnya terhadap lawan bicara kita. Kalimat itu pengaruhnya 10%. Walaupun cuma 10%, belajarlah berkata-kata yang bijak. Jangan seperti saya dan Pak Buyung, yang kadang nyelekit, ngomongnya dikit tapi nyelekit. Itu akan melukai pasanganmu dan membuat respon salah. Nah, saya terus belajar hari ini sampai hari ini. Walaupun kalimat itu pengaruhnya cuma 10% terhadap lawan bicara, saya belajar untuk berkata-kata lebih bijak. Nah, yang kedua, intonasi. Intonasi itu pengaruhnya 30%. Ini bukan terlepas kita dari suku mana, dengan logat gaya bahasa seperti apa, tapi belajarlah untuk berkata-kata dengan lemah lembut, Bapak Ibu. Karena respon pasangan kita itu 30% itu ditentukan dengan intonasi cara ngomong kita. Dan yang ketiga itu mimik muka. Itu pengaruhnya 60%. Artinya beda pendapat setajam apapun, tetap kuasailah hatimu, kuasailah pikiranmu, jadilah tenang, sehingga engkau bisa ngomong tetap bijaksana. Karena hati-hati kalau orang lagi marah itu biasanya uncontrol. Ngomongnya bisa jadi ngaco, ngomongnya bisa jadi menyerang, ngomongnya bisa jadi melukai, Bapak Ibu. Makanya ketika terjadi perbedaan pendapat, sekali lagi, baik itu di antara suami istri, orang tua, anak, bahkan di dalam komunitas yang lebih besar, ingat, tenang, kuasai diri, tenang, terus belajarlah ngomong dengan bijak. Jangan menyerang, jangan menyakiti. Yang kedua, tetap jaga intonasimu, tetap lemah lembut, dan dengan wajah yang tetap damai. Jangan menunjukkan beringasan, wah merasa aku paling benar, pokoknya orang lain salah, sehingga kita ngegas, wah dengan wajah garang. Kalaupun hari itu kita menang, sebenarnya kita juga kalah, karena kita akan ditinggalkan oleh orang-orang dekat kita, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita belajar satu prinsip yang penting, Bapak Ibu. Dan saya bersyukur di Pelita Community kami benar-benar belajar hal ini dan mempraktekkan hal ini. Karena kan nggak gampang kan memimpin bersama-sama. Perbedaan pendapat di dalam satu topik masalah saja bisa punya banyak perbedaan. 10 penatua, 10 pandangan yang berbeda. Tapi sampai hari ini kami bersyukur kami sama-sama bisa jaga hati, rendah hati, belajar memahami, belajar menerima satu dengan yang lain, belajar menghargai kesepakatan yang bersama. Walaupun mungkin rasanya masih nggak terima, tapi belajar untuk menundukkan kepada kesepakatan. Nah, prakteklah mulai dari rumah tangga Bapak Ibu. Karena itu setiap hari. Karena berkali-kali saya katakan, kalau ditanya apakah kami konflik sampai hari ini, bisa saja muncul konflik, tapi kami nggak berantem lagi, Bapak Ibu. Kami berantem sudah terlalu lama, nggak berantem lagi. 2004 lah kami terakhir berantem. Karena sekali lagi konflik itu kan situasi yang muncul karena sebuah perbedaan. Pria, wanita itu udah pasti beda. Foto karakter kami beda. Latar belakang kultur budaya kami beda. Cara pandang kami, cara makan kami, selera makan kami, itu beda. Semua beda. Karena memang pernikahan bukan menjadi sama. Pernikahan itu menjadi satu, kata firman Tuhan.
Jadi pembelajarannya hari ini, kalau ada beda pendapat di antara Bapak, Ibu, suami, istri, orang tua, anak, bahkan dalam komunitas, nggak usah alergi Bapak, Ibu. Terus nggak usah mencak-mencak, nggak usah merasa paling benar. Komunikasikan, bicarakan dengan baik. Dan ingat 3 prinsip tadi. Kalimat itu cuma 10% pengaruhnya, intonasi itu 30%, mimik muka itu 60%. Kalau Bapak Ibu bisa praktek dengan baik, prinsip komunikasi itu adalah dasar kehidupan, aman rumah tangga Bapak Ibu. Konflik boleh ada, tapi nggak akan berantem. Nah, saya berdoa, saya berharap itu yang kita praktekkan hari-hari ini. Bahkan kalau kita baca, ketika Paulus, Barnabas diberi kesempatan ngomong, yang lain diam Bapak Ibu. Dengerin dulu, itu prinsip yang kedua. Kalau lagi beda pendapat, satu ngomong, satu diam. Jangan dua-duanya ikut ngomong. Kalau dua-duanya ngomong saut-sautan, intonasi akan naik, semakin naik, semakin naik. Satu naik 1 oktav, yang satu naik 2 oktav, yang satu nggak mau kalah naik 5 oktav. Ribut akhirnya Bapak Ibu. Nah, kalau berdua nggak bisa, ya mediasilah, cari ada orang yang bisa menengahi. Nah, itu prinsip yang harus dipraktekkan di dalam hidup bersama. Nah, apalagi kalau mungkin kita yang memang benar, tapi kalau kesaksian hidup kita memang benar mendukung, maka kesaksian hidup itu nggak akan terbantahkan. Makanya kita baca berikutnya, Yakobus akhirnya berdiri setelah Paulus dan Barnabas. Dia ingatkan, iya, waktu itu Simon Petrus pernah cerita bahwa memang kasih karunia itu sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan kita tidak harus menanggungkan kuk kepada mereka. Karena seperti Pak Boyong tadi katakan, hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Jadi dari kisah ini, selain dari apa yang Pak Boyong katakan bahwa kita diselamatkan itu hanya oleh karena kasih karunia, bukan melakukan hukum-hukum lahiriah Bapak Ibu. Kita bersyukur dan kita mau tekun. Tapi melalui kisah ini, dari apa yang saya sampaikan tadi, yuk bangun prinsip ini. Komunikasi itu adalah dasar kehidupan. Karena saya banyak temukan rata-rata hampir mungkin 99% rumah tangga yang konseling sama kami itu masalahnya cuma di komunikasi. Karena perbedaan pendapatnya itu hanya di hal-hal yang sepele banget. Masalah-masalah yang nggak prinsip lagi malah. Hanya perbedaan selera makan, hanya perbedaan cara karut gayung, hanya perbedaan gara-gara pencet odol, semua bisa jadi hal. Jadi sekali lagi, beda pendapat itu biasa Bapak Ibu, karena memang kita berbeda. Masih ingat Bapak Ibu, dari semua manusia yang pernah hidup, sidik jarinya saja nggak ada yang sama. Memang beda. Terus ada orang bilang, rambut boleh sama, hati siapa yang tahu. Makanya kalimat yang kami haramkan dalam rumah tangga kami, dan itu sudah kami hapus dan kami buang jauh-jauh, harusnya tahu. Nah, itu udah nggak ada lagi di dalam kamus rumah tangga kami. Masa 23 tahun nikah belum tahu? Harusnya kan tahu sudah 23 tahun nikah. Itu dihapus Bapak Ibu. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang maha tahu di antara kami. Dan juga di antara Bapak Ibu, saya kasih tahu. Jadi jangan pernah menuntut pasanganmu harus tahu apa yang kau mau hari ini, detik ini. Nggak ada yang tahu. Semua harus dikomunikasikan. Nah, apalagi sekali lagi kalau ada perbedaan pendapat. Jangan alergi Bapak Ibu. Belajarlah bertumbuh semakin dewasa, belajar bicarakan dengan tenang, dengan baik. Nggak usah emosi. Itu kata kuncinya, nggak perlu emosi. Kalau lagi belum siap, lagi emosi, ya sudah stop, jangan ngomong dulu. Makanya nilai di Camp Pria kan gini, ada kalanya diam itu emas, tapi ada kalanya kuning belaka. Kalau memang lagi emosi, sedang menggebu dan meledak, lebih baik diam, itu emas Bapak Ibu. Tapi kalau keadaan sudah tenang, jangan diam, itu kuning belaka. Kalau sudah tenang, komunikasikan dengan baik dengan 3 cara tadi.
kalimatnya bijak, intonasinya tetap dijaga lemah lembut, mimik mukanya tetap damai. Nah, itu yang saya dapat Bapak Ibu. Karena itu yang saya praktek, itu yang kami praktek. Sehingga hari ini kami boleh menikmati damai. Beda pendapat tetap ada, bisa muncul kapan saja. Tapi itu bukan alasan untuk kita berantem, apalagi berpisah. Itu bukan alasan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu punya kesaksian, sering beda pendapat dengan pasangan, terus gimana Bapak Ibu selesaikan. Tapi saya berdoa berharap Bapak Ibu sudah praktekkan prinsip yang baru saja saya sampaikan tadi. Oke, silakan Bapak Ibu mau menambahkan. Apakah Bapak Ibu sedang beda pendapat dengan pasangan hari ini? Praktek prinsip firman Tuhan. Bicarakan baik-baik, nggak usah emosi. Oke? Semua aman Bapak Ibu? Eki senyum-senyum. Mau cerita Ki? Enggak sih Pak. Ya namanya beda pendapat memang setiap kita selalu ada Pak. Dan juga saya kan sering dengar Pak Heri cerita. Yaitu saya dalam hati saya mau, ya Tuhan berikan saya sabar. Saya tidak boleh marah-marah. Saya selalu perkatakan sabar dan tidak boleh marah-marah. Nah itu yang terus diingatkan kembali berulang-ulang gitu loh. Tidak bisa kita dengar cuma sekali dan tidak kita praktekkan. Tapi kalau kita terus diingatkan dan kita praktekkan, ya kita terus akan hari demi hari akan lebih baik. Ya, Nggak usah minta sabar Ki. Aku mewakili Tuhan jawab, sabar itu sudah kukasih anakku. Sabar itu sudah ada dalam hatimu. Tinggal buang penghalangnya, kemarahan, kepahitan, kekecewaan. Dan yang kedua, standar. Jangan pakai standar. Iya, Pak. Kalau dia udah cerewet, Pak, aku bisa sabar. Kalau tadi dia udah nyolot, jawab omongan aku, Pak, aku bisa sabar. Nah, itu standar, buang. Nah, makanya prinsip yang kedua tadi, kalau satu ngomong, satu di... Oke, silakan Heki. Lanjut. Oke, kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, di pagi hari yang indah ya Tuhan. Kami bisa datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Buat setiap kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan Tuhan. Kalau komunikasi adalah dasar kehidupannya Tuhan. Biarlah kami juga akan terus mempraktekkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah melalui keluarga kami Tuhan, setiap kami akan rukun dan damai ya Tuhan. Menjadi contoh Tuhan bagi keluarga-keluarga lain Tuhan. Mereka akan melihat Kristus di dalam keluarga setiap kami ya Tuhan. Terima kasih juga buat kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan atas kami dengan cuma-cuma ya Bapa. Biarlah kami terus Tuhan akan menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati Kobuyung ya Tuhan. Tuhan terus tambahkan hikmat-Mu. Tuhan pakai Kobuyung lebih lagi ya Tuhan. Banyak menjangkau jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bahkan orang-orang yang di sekitarnya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan diberkati istri dan anak-anaknya ya Bapa. Kami serahkan Kobuyung ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga Tuhan. Tuhan juga memberkati suami, istri, bahkan anak-anak kami dan cucu kami ya Tuhan. Tuhan berkati semua ya Bapa. Biarlah hari demi hari Tuhan, biarlah setiap keluarga kami Tuhan, terus bisa datang ke hadapan-Mu Tuhan, terus bisa menyembah dan memuji Engkau bersama-sama ya Bapa. Tuhan, terima kasih kami serahkan setiap keluarga-keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan juga apapun pekerjaan dan usaha kami, Tuhan terus berkati ya Tuhan. Apapun juga permasalahan dan juga yang timbul di dalam keluarga kami Tuhan,
Kami percaya pada saat kami datang kepada Engkau Tuhan, kami terus mendapatkan solusi yang terbaik daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami. Biarlah Tuhan terus pulihkan perekonomian bangsa ini dan juga Tuhan terus memberikan keamanan atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah sebentar lagi juga Tuhan, bangsa kami Indonesia Tuhan akan merayakan Idul Fitri ya Tuhan, di mana orang-orang juga akan mudik dan pulang ke daerah masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan terus memprotek setiap orang-orang yang pergi pulang ke kampung halaman mereka Tuhan. Tuhan juga melindungi, Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik atas setiap mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan kami, presiden kami, dan juga wakil, dan juga menteri. Biarlah Tuhan taruh hikmat-Mu atas setiap mereka ya Tuhan. Biarlah mereka menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ko Buyung, silakan tutup dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi ini, ya Tuhan. Setiap kami yang hadir, kembali Engkau ingatkan untuk menghargai kasih karunia yang Kau curahkan secara cuma-cuma untuk setiap hidup kami. Kami juga diingatkan Tuhan, untuk menghargai setiap perbedaan di dalam kehidupan kami Tuhan. Berbeda suami, istri, anak-anak, dengan karyawan Tuhan. Biarlah kami menghargai perbedaan itu, dan setiap perbedaan yang terjadi dalam hidup kami membangun komunikasi Tuhan. Karena kami tahu komunikasi adalah dasar kehidupan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, sehingga mulai pagi ini Tuhan, kami mau mempraktekkan apa yang kami dapat pagi ini Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Mempraktekkan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, terutama kepada setiap karyawan kami Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami kasih karunia, untuk dengan taat mempraktekkan komunikasi yang Kau ingatkan pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kegiatan pagi ini sampai sore, sampai malam. Juga berkati juga teman-teman kami yang tidak hadir koram Jiwa pagi ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, semangat beraktivitas, Tuhan berkati.